Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang kami terima. Hingga pada saat pagi hari ini kami sungguh berbahagia atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Bapa, Tuhan telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sekali lagi kami bacakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui nas kita pada pagi hari ini kita diajarkan untuk berdoa menurut kehendak Tuhan. Berdoa menurut kehendak Tuhan. Artinya ada beberapa poin yang perlu kita ketahui ketika kita diminta untuk berdoa menurut kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyerahkan diri. Menyerahkan diri artinya menerima bahwa Tuhan itu memiliki rencana sendiri atau rencana terbaik bagi kita. Tuhan itu memiliki rencana dan bersedia mengikuti arahan Tuhan. Artinya yang direncanakan oleh Tuhan itu kepada kita masing-masing Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mau bersedia menyerahkan hidup kita ini untuk mengikuti segala arahannya di dalam hidup kita sehari-hari. Baru yang kedua, percaya, bahwa artinya percaya itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus meyakini bahwa Tuhan dengan segala otoritas, dengan segala kuasanya mengerti apa yang terbaik bagi hidup kita, apa yang terbaik bagi diri kita. Bukan berdoa itu yang terbaik itu bukan menurut kita, tetapi harus menurut Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoa menurut kehendak Tuhan yaitu pendengaran kita, belajar mendengarkan tuntunan Roh. Belajar mendengarkan tuntunan Roh. Kadang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dalam berdoa ini sibuk dengan kata-kata kita sendiri, sibuk dengan permohonan kita sendiri. Artinya kita sangat jarang mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Roh Kudus kepada kita. Kembali kami katakan bahwa berdoa itu di bahasa Batak martangiang, yaitu marharoroan sian hata tangi. Tangi artinya tinggil, mendengar, serius mendengarkan. Artinya di dalam berdoa itu juga Tuhan ada mengatakan sesuatu kepada kita yang harus kita lakukan. Namun mungkin selama ini kita kurang peka dan kurang mendengar apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fokus pada prioritas Tuhan. Artinya di dalam hidup kita sehari-hari seharusnya kita itu melakukan atau memfokuskan hidup kita, memfokuskan hati dan pikiran kita
apa yang menjadi prioritas Tuhan di dalam hidup kita. Peduli dan mengembangkan karakter kita, dan serta bersedia untuk membagikan kasihnya, Itulah 4 yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita diminta oleh nas ini untuk berdoa menurut kehendaknya. Artinya amang inang seringkali kita berdoa itu larut dalam tuntunan, kata-kata tuntutan dari kita sendiri. Artinya apa yang kita butuhkan menurut kita, itu yang selalu kita kumandangkan, dan kita yakini bahwa itu yang terbaik buat hidup kita. Padahal tidak. Nas ini mengingatkan kita, renungan pada hari ini mengingatkan kita, doa kita akan lebih cepat didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan ketika kita berdoa menurut kehendaknya. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita juga berdoa di dalam situasi yang kurang tepat. Artinya situasi yang kurang tepat ini di dalam doa-doa kita, sering kita mencurahkan amarah atau emosi, kerinduan kita seolah-olah kita paksakan, seolah-olah kita berbicara kita di dalam doa itu. Seringkali karena kita menuruti keinginan kita, seringkali kita menggunakan kata-kata berdoa itu di dalam doa kita itu tidak seturut dengan keinginan Tuhan, dan terlebih pada hakikat kemanusiaan. Salah satu contoh yang sering beberapa kali saya dengarkan di dalam doa kita, beberapa orang dekat, orang terkasih yang saya pernah dengarkan dalam memimpin doa, mereka seringkali berkata demikian, berkatilah anak-anak kami, berkatilah keturunan kami, jadikan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada kepala, kalau ada dan ekor itu maaf dulu, itu bukan hakikat manusia. Berarti itu adalah melambangkan maaf dulu hewan atau binatang. Jadi itu jelas salah. Itu jelas salah ketika ada banyak cara kita meminta kepada Tuhan supaya bagaimana keinginan, kerinduan kita untuk keberhasilan anak cucu kita, keturunan kita itu, tanpa harus mengatakan jangan jadi ekor, jangan jadi ekor. Jadi kiasan-kiasan yang seperti itu perlu juga kita perhatikan di dalam berdoa. Seringkali kita diajarkan oleh doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, apa yang kita katakan dan yang kita yakini Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, artinya kita harus pasrah, kita harus berserah, kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang harus jadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak keinginan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi itu tidak keinginan, tidak seturut dengan keinginan Allah terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita meminta keberhasilan, ketika kita meminta jabatan, meminta kebahagiaan dalam hal harta mammon, tentu Tuhan melihat apakah itu layak diberikan kepada kita atau tidak. Tentu ada masa-masanya, ada waktunya yang tepat, sehingga kita harus percaya bahwa indah pada waktunya. Artinya Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Dengan catatan tadi, harusnya kita mempersiapkan diri kita untuk lebih percaya, untuk lebih yakin, menyerahkan hidup kita dan melaksanakan apa yang menjadi prioritas Tuhan dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah membenahi doa-doa kita. Bahkan harus kita akui selama ini juga Tuhan begitu baik memberikan kita apa yang kita butuhkan. Tuhan begitu baik mengabulkan segala doa-doa kita. Tetapi ini ada suatu jaminan yang mungkin akan menambah semangat kita dan memperbaharui cara kita berdoa kepada Tuhan, yaitu doa kita
harus sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah menjadi seorang pendua. Artinya dua itu adalah hubungan khusus kita yang khusus dengan Tuhan. Melalui dua-dua kita menyampaikan segala keluh kesah, segala apa yang kita rasakan, segala apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita, itu kita sampaikan di dalam doa. Tetapi ingatlah bahwa kita harus juga pasrah dan percaya bahwa itu semua akan terjadi sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya dan pasrah kepada-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dari kami masing-masing di dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kami hingga pada satu hari ini. Kami puji, kami sembah Kau. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan